Hai, perkenalkan nama saya Silsilia Nurpadila, mahasiswi informatika di Universitas 11 April dengan NIM 23060121096, kelas A. Di sini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit tentang komputer. Adapun beberapa opsi materi, yang pertama perkembangan evolusi komputer, yang kedua CPU dan sistem interkoneksi bus, yang ketiga memori komputer, yang keempat aritmatika komputer, yang kelima set instruksi, dan yang terakhir studi kasus. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan evolusi komputer. Awal pertama kalinya komputer diciptakan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika, yaitu Charles Babbage. Dia menciptakan alat hitung matematika pada tahun 1833. Mesin itu dinamakan analytical machine. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama. Pada saat komputer dinyalakan untuk pertama kalinya, Philadelphia mengalami mati listrik, kemudian generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data. Generasi kedua, adapun generasi kedua menggunakan teknologi transistor. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu. Generasi keempat menggunakan teknologi mikroprosesor diawali 1970-an. Dan yang terakhir, generasi kelima sampai sekarang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Kedua, CPU dan sistem interkoneksi bus. CPU adalah bagian yang dianggap paling penting dalam komputer. CPU diibaratkan sebagai otak dari komputer, sehingga tanpa CPU, sistem tidak akan bekerja. Dan selanjutnya ada interkoneksi bus. Bus merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan CPU dengan komponen lainnya. Dan adapun 3 jenis bus. Yang pertama, bus data untuk mentransfer data, kedua, bus alamat untuk menentukan alamat data, dan yang ketiga, bus kontrol atau bus kendali untuk mengelola sinyal kontrol. Ketiga, memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Adapun beberapa jenis memori. Memori utama, RAM dan ROM, untuk penyimpanan sementara dan permanen dengan cepat. Memori sekunder, HDD dan SSD, untuk penyimpanan jangka panjang. Dan yang terakhir, memori tertier, tape drivers, digunakan untuk backup dan arsip data jangka panjang. Keempat, aritmatika komputer. Aritmatika komputer merupakan konsep dasar yang melandasi pemrosesan logika ALU. ALU juga menangani operasi logika seperti AND, OR, and NOT. Dan aritmatika di sistem komputer modern meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kelima, set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin kode, karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Perusahaan Nabati adalah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Mereka mengandalkan sistem informasi untuk mengelola data pelanggan, inventaris, dan operasi bisnis dan lainnya. Sistem ini memerlukan komputer dengan kemampuan memprosesan data yang handal dan cepat. Solusi pertama, menggunakan komputer generasi kelima sampai sekarang yang lebih cepat dan efisien agar menangani data yang besar dan kompleks.
Kedua, komputer dilengkapi dengan CPU multi-core yang memerlukan data secara real-time. Yang ketiga, dibutuhkan RAM yang lebih besar untuk menyimpan data pelanggan, catatan barang, dan operasional pada perusahaan. Yang keempat, ALU yang berperan untuk memproses data seperti hitungan keuangan. Dan yang terakhir, CPU menggunakan set instruksi yang efisien untuk menjalani aplikasi perangkat lunak perusahaan. Implementasi. Yang pertama, mengolah data pelanggan melalui aplikasi manajemen perusahaan. CPU memproses data, RAM menyimpan data sementara selama perusahaan itu berproses. Yang kedua, sistem pengolahan inventaris. Perusahaan mencangkup semua barang dan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Ketiga, operasi aritmatika digunakan untuk menghitung stok barang. Keempat, sistem pengolahan proses perhitungan jumlah pembelian ALU dan CPU melakukan operasi perhitungan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.